Sejak tanggal 16 Maret 2020, pemerintah Indonesia telah menetapkan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah guna meminimalisir penyebaran virus corona. Sehingga kini pembelajaran tak lagi tatap muka secara langsung, melainkan melalui daring. Masalahnya, tugas tetap berjalan seperti biasa dan kami harus mempelajari seluruh materi secara mandiri. Tidak sedikit dari kami yang mengalami kesulitan jika harus membaca dan memahami materi tanpa penjelasan dari guru. Halo, Assalamualaikum. Jangan khawatir, karena kalian tetap bisa belajar bersama Bu Ayu walaupun sedang berada di rumah saja melalui channel ini. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi integral fungsi aljabar, di mana materi ini akan dibahas pada pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap. Sebelum mempelajari integral fungsi aljabar, kita perlu mengetahui kompetensi dasarnya. Untuk yang pertama, KD 3.10, yaitu mendeskripsikan integral tak tentu antiturunan atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Lalu yang kedua adalah KD 4.10, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Sebelum kita lanjutkan, tahukah kamu bahwa matematika memiliki banyak pasangan operasi, seperti penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan lain sebagainya. Di mana dalam masing-masing kasus, operasi pertama menghapuskan operasi yang kedua, dan sebaliknya. Apa sih kegunaan dari pasangan-pasangan operasi tersebut? Ternyata kegunaannya adalah untuk menyelesaikan suatu persamaan. Lalu bagaimana dengan pasangan dari operasi turunan? Sebelum kita mengetahui pasangan dari operasi turunan, perhatikan dahulu tabel berikut ini. Di mana pada tabel ini terdiri dari dua kolom. Untuk kolom yang pertama adalah kolom fx dan kolom yang kedua adalah f aksen x atau turunan dari fx. Sekarang kita perhatikan untuk contoh fungsi yang pertama, yaitu x pangkat 4 plus 5. Maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Dan yang kedua, x pangkat 4 min 100. Turunannya adalah 4x pangkat 3. Dan yang ketiga, x pangkat 4 plus setengah. Turunannya adalah 4x pangkat 3. Dan yang keempat, x pangkat 4 min 3/2. Turunannya adalah 4x pangkat 3. Sehingga dari keempat contoh ini dapat disimpulkan bahwa ketika x pangkat 4 plus c, maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Dalam hal ini, 4x pangkat 3 itu disebut sebagai fungsi antiturunan atau lawan dari turunan. Maka definisi dari antiturunan itu sendiri adalah f suatu antiturunan f kecil pada interval i apabila f aksen x sama dengan f kecil x untuk semua x dalam i. Lalu notasi dari antiturunan tersebut adalah seperti ini. Ini adalah notasi dari antiturunan. Ini simbolnya, lalu di sini adalah fx atau fungsi terhadap x dan pasangannya adalah dx. Apabila ini fa atau fungsi terhadap a, maka nanti pasangannya juga dA. Apabila ini fu fungsi terhadap u, maka pasangannya adalah du, dan lain sebagainya. Atau notasi ini biasa disebut sebagai integral tak tentu, di mana integral tak tentu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Leibniz. Berikutnya adalah rumus dasar integral tak tentu. Sebelum kita mengetahui rumus dasar integral tak tentu, kita perhatikan pola yang ada di tabel berikut ini. Di mana untuk kolom yang sebelah kiri atau kolom yang pertama adalah kolom fx dan kolom yang kedua adalah f aksen x atau turunan dari fx. Sekarang untuk fungsi yang pertama adalah 4x pangkat 3. Maka fungsi x-nya adalah x pangkat 4. Dan fungsi turunan yang kedua 3x pangkat 2, maka fungsinya adalah x pangkat 3. Dan yang ketiga fungsi turunan 2x, maka fx-nya x pangkat 2. Dan yang terakhir ketika fungsi turunannya
fungsi turunannya adalah 1, maka fx-nya adalah x pangkat 1. Dari sini kita temukan pola seperti ini. Jadi ternyata x pangkat 4 ini diperoleh dari 4 atau koefisiennya dibagi pangkatnya kan 3. 3 ditambah 1 lalu dikalikan x, lalu pangkatnya tadi ditambahkan 1 juga. Sehingga dari sini jika disederhanakan akan menghasilkan x pangkat 4. Begitu juga untuk yang kedua, ketika turunannya sama dengan 3x pangkat 2, maka untuk anti turunannya atau hasil integralnya adalah 3 per pangkatnya tadi kan 2. 2 ditambah 1 dikalikan x pangkat 2 ditambah 1. Dan yang ketiga, ketika turunannya sama dengan 2x, maka anti turunannya atau integralnya adalah 2 dibagi, ini kan pangkatnya 1. 1 ditambah 1 dikalikan x pangkat 1 tambah 1. Dan yang terakhir, ketika turunannya sama dengan 1, ini kan artinya adalah x pangkat 0. Maka nanti anti turunannya koefisiennya kan 1. 1 per pangkatnya tadi kan 0. X pangkat 0. 0 ditambahkan 1 dikali x pangkat 0 ditambah 1. Sehingga dari beberapa contoh ini dapat disimpulkan bahwa ketika integral ax pangkat r dx, maka akan sama dengan a per r plus 1 dikalikan x pangkat r plus 1 plus c. Di mana dalam hal ini r itu sebarang bilangan rasional dan r tidak boleh sama dengan min 1. Karena apa? Karena ketika R sama dengan min 1, maka nanti koefisiennya adalah per 0. Itu tidak terdefinisi. Lalu bagaimana jika R-nya sama dengan min 1? Jika R sama dengan min 1, maka nanti hasilnya adalah A ln X plus C. Berikutnya adalah sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan f dan g mempunyai integral tak tentu, dan misalkan k suatu konstanta, maka yang pertama, integral k fx dx sama dengan k dikalikan integral fx dx. Lalu yang kedua, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan yang ketiga, integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Untuk contoh yang pertama adalah integral 3x pangkat 2 plus 4x dx. Penyelesaiannya yang pertama berdasarkan sifat yang tadi kita telah pelajari, bahwa ketika integral 3x pangkat 2 plus 4x dx, maka kita dapat pecah menjadi integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx. Lalu yang pertama kita integralkan 3x pangkat 2 menjadi 3 per 2 plus 1 dikalikan x pangkat 2 plus 1 plus, di sini kan integral 4x, maka hasil integralnya 4 per pangkatnya kan 1. 1 plus 1 dikalikan x pangkat 1 plus 1 plus c. Jangan lupa setiap menyelesaikan masalah integral tak tentu harus ditambah dengan plus c. Sehingga hasil akhirnya adalah x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus c. Lalu yang ketiga adalah integral u pangkat 3 per 2 min 3u plus 14 du. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ini hasil integralnya adalah u pangkat 3 per 2 plus 1 per 3 per 2 plus 1 dikurangi 3u, ini kan 1. 1 plus 1 per 1 plus 1. Plus, di sini kan karena hanya konstanta, maka kan dia berarti u pangkat 0. U pangkat 0, maka nanti integralnya 14 u pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1. Plus C, sehingga jika disederhanakan menjadi 2 per 5 U pangkat 5 per 2 min 3 per 2 U pangkat 2 ditambah 14 U plus C. Dan contoh yang ketiga, integral 1 per T pangkat 2
plus akar T dt. Maka langkah pertama, bentuk akar ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu integral T pangkat min 2, ini juga karena ini pecahan, T-nya awalnya di bawah kita jadikan di atas, menjadi T pangkat min 2, ditambah lalu ini akar T menjadi T pangkat setengah dt. Lalu kita gunakan rumus dasar dari integral tak tentu tadi, menjadi T pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1 plus T pangkat setengah plus 1 per setengah plus 1 plus C. Maka jika disederhanakan menjadi T pangkat min 1 per min 1 ditambah T pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus C. Sehingga jika disederhanakan lagi menjadi min 1 per T. Kenapa di sini jika T pangkat min 1 berdasarkan sifat eksponen itu kan berarti min 1 per T. T pangkat min 1 berdasarkan sifat eksponen adalah 1 per T. Lalu ini kan dibagi min 1, itulah kenapa di sini menjadi min 1 per T. Ditambah ini 1 per 3 per 2 menjadi 2 per 3, lalu T pangkat 3 per 2 berdasarkan sifat eksponen juga adalah akar T pangkat 3 plus C. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran yang bisa membangun channel ini agar lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik, silakan ditulis di kolom komentar.